10 hero sudah diamankan dan eksekusi Land of Dawn yang akan menjadi saksi. Ya, dan kita lihat sedikit dari tim comparison memang terlihat bahwa saling mengcounter satu sama lain. Memang line up rating lebih besar ke angka Epic Brain, tapi akan seperti apa match pertama, game pertama antara sang penguasa Filipina Epic Brain berhadapan dengan presentasi dari Kamboja, Si Yusun. So selamat datang di Land of Dawn. Yep. Ini saya suka loh draftnya dua-duanya nih. Ya. Dari kedua tim ini gak ada yang trouble. Gak terlalu trouble semuanya. So-so lah, mereka lebih mengandalkan damage. Iya sih, cuman kalau untuk berbicara prolong team fight-nya setidaknya dari sisi Si Yusun masih punya Faramis. Dengan Netherrealm yang nantinya akan bisa lebih lama bertahan di dalam fight-nya harusnya. Ya, Iya. tapi terlihat Gwen kehilangan cukup banyak HP dan dipaksakan dengan Spectre Step, Flicker di bawah Flicker, dan First Blood di tangan Sorry I'm Felix. Wah, ini match up, ini game di mana damage akan beradu dengan damage. Iya. Itu Ini juga pedang sama pedang gitu. Pedang lawan pedang nih. dan romernya juga bukan tipikal yang bisa tahan badan terlalu lama di depan kan. Makanya bermain terlalu jauh dari Gwen yang akhirnya ngebuat dari Si Yusun udah mulai langsung sadar dan langsung aja di damage-in. Iya, tapi kembali ya, ini inisiasi early game yang dikerahkan ke LTZ bahkan coba mencuri purple buff dan sepertinya berhasil mencuri purple buff. Dari MP The King mencoba mereka dari fracture dikeluarkan tapi masih bisa disengage. Ini kompensasi yang mahal banget sih karena purple buff di awal untuk seorang Lancelot ini akan semakin membuat dari growth XP-nya terhambat. Iya, dan bayaran sebenarnya dengan Iya. tumbangnya Gwen tadi. Iya. Dia itu mancing karena ngedelay orange buff yang bisa diambil. Dan itulah sebabnya kenapa kita bisa lihat juga dari KLTZ maksudnya ya enak aja dari orange buff itu masih separuh SP. Iya, dan yang pasti tadi bisa nge-trigger retribution dari MP The King. Iya. Jadi pada saat kontes nggak sempat menggunakan retribution ya. Dan kali ini dari segi emblem ini Om. Iya, dari emblemnya bermain assassin ya. Untuk kedua jungler kita, ini yang kita tunggu, yang bedanya jelas. Quantum Charge ini dipegang oleh MP The King. Jadi lebih memilih untuk adanya sedikit sisi durable bagi dia. Dan duel antara Bruno dan juga Cloud di early. Ini agak ngeri kalau memang mau adu pong dari Cloud-nya ya. Karena Cloud jelas belum punya power selama belum punya equip. Yap, item dependent sebenarnya mirip ya. Cuman kalau untuk adu pok ya jauh akan lebih diuntungkan dari Bruno-nya. Namun Astral Echo sudah dibuka juga. Iya, mengetahui keberadaan dari MP The King berbeda dua level. Dan seperti Tarto pertama akan coba di-reset kembali. Sorry yang Felix maju terlalu dalam terkena efek dari Vengeance. Berhasil mendapatkan poin ke pertama karena Epic Brand. Dan sekarang memukul mundur dua member lainnya. Ini juga respon dari KLTZ yang sangat-sangat luar biasa ya. Dikejar dengan adanya I'm Felix. Sehingga gak tumbang jadi justru ya hit or miss. Ya, lebih ke Flaptisi yang tadi menciptakan vision buat dia. Jadi dia tadi ngelihat kan, sorry M Felix lagi jalan juga. Turtle-nya langsung di-reset pakai fracture. Yap. Dan dia kabur tadi. Langsung mundur dan bahkan ya udah gak bisa kabur lagi. Tadi dalam flickernya juga cooldown. Tapi abis some strike. Oke. Sudah mulai kelihatan di top lane. Ya memang terlihat juga ya, ini pemilihan direct di area XP belum maksimal. Karena kita tahu sendiri power clear minion dari Pak Wito jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah. Dan juga mobilitas ya bisa dibilang ini yang cukup cepat. Tapi follow up ke bagian XP lane, Flap Z masih menyadari pergerakan MP The King. Ya, dan bahkan retribution yang sia-sia tadi. Iya. Bahkan gak dapetin poin kill juga. Iya. Mau ngejar juga gak bisa. Dan ini yang ngebuat dari AP Brand terlihat cukup unggul walaupun memang masih nggak terlalu jauh ya. Tapi well farm banget dari 3 player untuk AP Brand. Iya, dan memang sekarang rotasi sudah mulai bergerak ke area bagian gold lane. Mengganggu sedikit demi sedikit. Tapi memang ya, Arlott Gwen ini selalu ada di lini perbatasan dari Si Yusun. Dan hampir saya terpick off seorang diri Ra di bagian mid lane. Itu hampir aja ya ditumbangkan karena ya megang banget sih dari view-nya untuk di arah middle. Ya, dan mari kita lihat untuk itemnya ya. Kalau kita bandingkan, War X akan dituju oleh MP The King. Sedangkan Hunter Strike ini sudah selesai, jadi jelas untuk KLTZ. Dia lebih unggul sekarang untuk penetrationnya dan Husklow lawan item yang belum jadi juga buat marksman. Oke, masih pecahan-pecahan ya soalnya akhirnya jadi agak sedikit lambat untuk bisa menyelesaikan item satu pun gitu dari Kuseinya. Namun kali ini AP Brand yang udah mulai mengontrol dari segi gameplaynya karena rotasi udah mulai kelihatan ke arah top lane. Iya, tapi sejauh yang aku lihat ini masih bermain cukup aman ya. Flaptisi mungkin hanya mengkaiting-kaiting saja mengetahui keberadaan, tapi Gouge ke arah bagian depan sana mencoba menghindar dengan flicker. Spectre Step untuk mundur dan berhasil menghindar. Tapi di sisi lain, lihat Gwen lagi-lagi menempeli box The King gak dibiarkan lepas. Yap.
lebih ke ngedelay juga ya. Jadi presence-nya dia selalu ada. Ya, tapi Divine Judgment dan juga Shadow Stampede menarik kembali. Gwen yang akhirnya berhasil di pick off. Mencoba mencari pertukaran dengan Boxy the King juga dieliminasi dan sekarang 1 tukar 1. Yap, Netherrealm-nya ke-trigger tapi di arah bottom lane. Terlihat untuk level yang diunggulkan oleh Super Marco atas Kuse, ini Kusenya juga susah banget bergerak Om. Iya, dan memang begitu ya. Dari Cloud memang butuh item dulu dan bahkan pressure-nya lihat masuk lagi sekarang. Sorry Felix. Gak bisa melarikan diri. Astral Spears yang on point dari View berhasil memberikan damage yang maksimal. Itu ya, aim, jarak jauh, damage-nya ada. Ya udah kalau mau kabur juga masih bisa dikejar, tapi KLTZ terlalu depan nampaknya. Itu adalah parameter aja yang diberikan untuk Super Marco. Bisa mendapatkan turret di menit yang kelima. Ya, dan juga dia PD tadi untuk bisa masuk masih memiliki 1 fracture untuk bisa keluar. Dan ini sudah terlihat cukup licin ya bagi KLTZ. Sangat sulit untuk bisa ditebak pergerakannya. Jalur dari rotasinya juga ini belum bisa ditangkal oleh Siusun. Jadi dari Siusun dengan typical draft seperti ini, mereka yang harus bermain agresif di awal, ini mereka sudah ke pressure. Dan kalau sampai ada kumpul 5, di mana Bruno sudah punya Husklaw, sudah memiliki Berserker, dari Epi Brand mereka bisa saja langsung melakukan engagement seperti yang selalu kita lihat. Ini pancingan-pancingan dari Epi Brand yang selalu jalan. 4 pemainnya ke reveal langsung loh. Targeting yang bagus banget juga. Final Flash yang dibuka sangat manis. Gwen berhasil melengkapi nyawa dari Boxy the King. Dan di waktu yang bersamaan lihat pergerakan dari Super Marco di area top lane. Blazing Duet yang dibuka masih berhasil mendapatkan purple buff-nya. Mencoba mencari pertukaran Flap to Z. Ter-shutdown sudah. Itu kaget sih kena Final Slash ada-adanya ya. Siapa sangka di rumput ternyata ramai banget. Tapi Netherrealm Astral Meteor yang hampir saja bisa mendapatkan nyawa dari Sorian Felix. Untungnya masih ada Netherrealm dan kali ini pressure mid lane outer turret Epi Brand. Kembali Gwen membuka Final Slash-nya, mendorong mundur MP the King. Untungnya masih bisa puncture. Ini Gwennya sih ngeri banget ya. Ini rumputan udah gak ada yang aman nih kalau begini ceritanya. Karena selain dari outer-outer yang udah mulai hancur, kita tahu bagaimana power dari Novaria ini untuk membuka vision Om. Iya, dan tadi Astral Echo-nya yang nge-reveal kan ada 4 yang kelihatan banget tadi. Dan hitbox yang lebih lebar memudahkan Final Slash. Oke, tapi conceal play yang digagalkan oleh Gwen. Terkena download strike tapi Divine Judgment yang langsung fokus karena Gwen berhasil mengeliminisasi Gwen yang Sorian Felix sempat nge-flick lebih Blazing. What? Kusei kali di belakang memaksa View menggunakan flickernya untuk melarikan diri. Itu tadi sempat ditumbangkan terlebih dahulu sebelum keluar dari Final Slash-nya. Itu bakal beda cerita kalau sempat aja dikenai dari Final Slash sehingga akhirnya dari Siusun yang mereka cukup percaya diri engage balik nih kepada pemain-pemain dari Epi Brand. Ya, mereka juga punya Epi the King yang tadi memang sangat on point dengan puncture dia. Ya, tapi sekarang udah mulai dikuasai lagi nih. Turtle bahkan diamankan oleh Boxy the King dengan last hit dari Nova Order-nya. Tapi kali ini 2100 gold masih unggul di tangan Epi Brand. Ini satu persatu dari Epi Brand udah mulai dimakan terus-terusan loh. Betul, sudah mulai bisa dikejar ya. Dari tempo permainan yang dibuat oleh Epi Brand dari tadi. Ini benar-benar dikejar oleh Siusun. Timing masuk dengan Blazing Duet yang dimainkan juga pas banget tadi dari Kusei. Dan kalau bergulir terus-terusan ini bakal jadi ancaman besar sih buat Epi Brand. Karena selain memang dari Epi Brand juga tadi udah mulai masuk satu persatu, Siusun mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk setidaknya bisa mengejar. Dan terlihat juga dari itemnya. Ya, apalagi mereka punya Kaja juga nih. Mereka punya GC pasti lah ya. Dengan 1 surprise dan War Axe, Gordian Helm. Hybrid build bagi Lancelot tadi tertinggal 1000, sekarang tertinggal hanya 200. Jadi di sini memang mereka sudah cukup mengejar dari sisi jungler. Kalau pembedanya masih ada di EXP lane yang tertinggal cukup jauh, tapi untuk EXP-nya juga masih bisa bermain dengan item-item defense. Jadi hanya akan menjadi badan tentunya bukan masalah. Kalau tertinggal 1000 gold. Terus juga gold lane-nya Kusei-nya masih aman banget loh. Betul. Kusei-nya masih belum tumbang sama sekali, masih bisa untuk catch up juga pastinya. Kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, untuk sisi AP Brand ini bakal cukup terancam loh. Ya, tapi beberapa kali aku ngelihat konsil dari Boxy the King ini digunakan dari depan. Dan itu bisa ketebak gitu pergerakannya dengan member-member AP Brand. Iya, menurutku dia hanya akan mengandalkan flicker kalau yang Boxy ya. Karena dia wajib banget memang untuk Divine Judgment yang ini bisa kena. Karena ya satupun yang terambil itu kan damage-nya bakal besar dipegang, kena Abyssal Strike semisal. Bisa jadi satu combo. Bahaya banget. Boxy the King seorang diri mencoba membuka visions ke arah mid-range bush dan terekspos sudah Astral Echo 4 player season terdeteksi. Ini dia. Udah sembunyi-sembunyi ketahuan. Astral Echo-nya lagi-lagi
ini membuat 4 pemain dari Siusun juga harus lebih berhati-hati lagi untuk bisa melakukan pergerakan. Namun Lord yang pertama sekarang udah muncul, namun KLTZ yang ternyata mencoba untuk berusaha mengambil ke arah orange buff ini justru yang udah mulai kecicil. Iya, karena dari item yang kita bisa bilang dengan hybrid build, dengan ada Guardian yang membuat MP The King ini sangat-sangat sustain juga. Oke, tapi peperangan terjadi. Ya, mencoba untuk habisin strike karena bagian depan sana berhasil mendapatkan Ogwen ternyata. Dan itu pas banget timingnya pada saat sekarang Puncture engage kembali, maju ke bagian depan, tertarik itu sudah. Tapi masalahnya lihat damage dari Felicia terlalu sakit dan Blazing Duet from Kushe memukul mundur 2 member. Masalahnya sekarang belum ada member Siusun yang tereliminasi. Wow, hampir aja. Astral Spear itu udah kena paling ujungnya ya. Damage-nya kerasa banget. Dan untungnya dari Sariam Felix berhasil untuk menyelamatkan diri. Tapi wah. Gak selamat ternyata karena lihat. Pergerakan dari Fraptosi yang mendapatkan 2 member. MP The King bahkan one last hit. Lagi-lagi volley shot. Super Marco mendapatkan member ketiga dari Siusun. Dan sekarang Lord pertama. Gratis untuk HP Brand. Wow, ini satu persatu dari Siusun tumbang. Dipotong dengan Flap TZ tadi. Iya. Yang dimana ketika dari Siusun mereka gak ada yang pengen recall tadi dengan posisi half HP atau udah hampir sekarat semuanya. Ada Flap TZ yang tiba-tiba melakukan gerakan juga. Dan tiba-tiba 3 pemain jatuh dan ini keunggulan yang sangat-sangat jauh bagi Epic Brand juga. Wow, itu leading langsung 3.000 gold lebih loh. Betul. Di atas dari Siusun ya. Dan kali ini dengan Lord yang pertama nih. Kemampuan perlindungan turret seperti apa yang dimiliki oleh Siusun? Siusun mereka masih bakal bisa defense mungkin ya. Tapi dari itemnya juga ini Flap TZ full iya, penetration. Hunter Melvick dengan ini Heta. Wow. Jadi dia main full penet 1 kali jab yang kedua yang full yang warna merah tuh waduh dalam sih. Masalahnya mungkin ini yang bisa nahan juga untuk Kusei-nya split push ya. Karena kalau Kusei split push dia punya cukup damage ya bahkan bisa bukan cuman clear powernya gede tapi bisa numbangin juga. Ya, dan Wind of Nature ada item-item defense juga sudah selesai. Ogwen tadi ada Immortal, dari Q punya Defend Glyph. Wah ini makin mengerikan lagi ya damage output yang balik lagi yang seperti kita bahas juga di fase draft ban and pick tadi. Ini cukup belas cannon, mereka punya damage yang besar dan bahkan ternyata satu-satunya source untuk ada di depan cuma ada di Ogwen. Ya, tapi dengan Lord yang sudah mendekat karena bagian base turret, asal ikut dibuka, Ogwen terlalu maju. Tapi Sorian Felix berhasil didapatkan Blazing Duet untuk clear minion cepat-cepatnya. Berhasil menghindar dari semua damage yang masuk. MP The King masih bisa puncture untuk mundur. Dan Netherrealm juga semuanya udah diaktifkan. 4 resource dari Ultimate untuk bisa mempertahankan base-base turretnya. Namun untuk sejauh ini dari Kusei-nya juga masih belum bisa memaksimalkan power split push-nya Om. Iya, karena sudah di press dari semua arah. Dan sekarang lagi-lagi ditekan karena MP The King. Lihat masih berhasil menghindar tapi fracture dari Kyle Z yang akhirnya menjadi eksekusi untuk MP The King. Dan masih dengan super wave minionnya, semua base turret mencoba didapatkan. Udah koleksi base turret, koleksi official t-shirt M5, tapi Fraptizi dikejar. Yap, mencoba melarikan diri, masih sempat menggunakan flickernya. Perlindungan dari shield yang dihasilkan membuat dirinya tengah terpick off. Bahkan backupan dari Owen masuk, Final Slash memukul mundur 3 member. Tapi saat saya akan Divine Judgment yang gagal, bahkan sekarang kehilangan immortality-nya. Boxy The King yang didapatkan. Serangan jarak jauhnya terlalu banyak sehingga Siusun kali ini harus dipaksa mundur. Dan susah juga untuk ngegapai ke arah damage dealer dari Epic Brand. Iya, tapi ini tekanan masih terus diberikan oleh Epic Brand dan gak berhenti sama sekali. Ya, semua hero dari Epic Brand juga ini bisa dibilang cukup licin ya. Kecuali Ogwen yang harus membuka di depan. Tadi lihat bagaimana dari Flap TZ-nya juga yang tiba-tiba jab ke belakang. Dia punya source untuk dash, punya source untuk bisa escape. Dan dengan damage yang sudah meng-out-damage tim Siusun, Epic Brand mereka bebas kalau memang mereka mau main 5, mereka langsung tabrak secara berbarengan juga. Karena itu yang kita lihat bagaimana Ogwen dia berani buat dive in, buat naik ke atas Bestar tadi. 11.000 loh tadi gold lead-nya juga. Wah cepet banget eksekusinya karena ya ini damage semua. Plus dari turret-turret milik Epic Brand belum ada yang tersentuh sama sekali loh. Nah ya XP-nya full penetration ya kan. Kalau Bruno udahlah itu pasti jelas dengan criticalnya dia. Dan jelas juga dari junglernya penetration juga, Hunter Strike. Makanya ini Ogwen jadi sandbag berjalan ya. 4 kali tumbang ya karena satu-satunya yang bisa durable di depan cuma Ogwen doang. Tapi emang kita lihat ya, damage-nya sakit banget karena Kusei dan sekarang memaksa mundur Siusun kembali ke dalam base ya. Damage Ziltan dihasilkan Epic Brand. Ini kedua terbesar adalah Flap Zil. Iya.
Flaptizi ya gimana, dia udah dapetin 5 poin kill, banyak kontribusi juga untuk team fight. Tapi Piu-nya nih jago juga loh, dia bisa jaga jarak di belakang padahal lawannya Lancelot. Iya, Lancelot, Cloud ya kan yang Cloud. bisa ngejar-ngejar juga. Cuman ya dalam keadaan unggul, siapa yang bisa menyentuh? Nah itu yang sulit. Apalagi sekarang udah ada Astral Ego dan juga Final Slash yang dibuka dan Luz Gaon ke arah bagian depan sana. Blazing the Wet tapi di bagian belakang Kusai gagal untuk clear minion cepat-cepatnya. MP The King masih berusaha. Puncture tapi mega kill dikantongi oleh Super Marco dan bahkan kali ini Sariam Felix double kill menuju ke arah base dan Epic Brand mendapatkan game yang pertama. Oke, cukup terbilang one-sided karena keunggulannya, gapnya sampai dengan 12.000 dan bahkan turret dari AP Brand belum